Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi ya di channel aku, Vita Revbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah akhirnya bisa share dan menyapa teman-teman lagi setelah beberapa minggu aku nggak buat video ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia nontonin video aku dan nemenin aktivitas aku yang selalu berulang seperti ini. Mudah-mudahan kalian nggak pernah bosan ya. Mudah-mudahan videoku kali ini juga bermanfaat dan menginspirasi ke teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau beres-beres rumah. Tapi untuk video kali ini durasinya agak panjang ya teman-teman. Sebenarnya video ini aku mau bagi dua gitu ya, dua video. Tapi kalau dipikir-pikir karena aku jarang banget bikin video yang durasinya agak panjang, jadi di sini aku jadi satu aja kayak gitu. Nah untuk video kali ini agak random ya kegiatannya. Jadi di sini aku mau beresin kamar. Terus mau beresin bersih-bersih semua ruangan, mau cuci baju, ada juga nanti mau ngepel, terus mau beresin tanaman juga. Jadi untuk semua kegiatan hari ini tuh aku borong gitu ya dalam satu video. Mudah-mudahan teman-teman tetap enjoy ya nontonin video aku yang 16 menit ini. Karena menurut aku jarang banget aku bikin video sampai 16 menit. Biasanya paling panjang itu 13 sampai 15 lah ya, paling panjang banget. Nah oke, di kegiatan pertama aku mau beresin kamar aku, mau ganti spray. Dan nanti aku beresin kamar anak aku juga, ganti spray juga gitu ya. Seperti biasa gitu, aku kalau ganti spray itu barengan, biar dicucinya juga bareng-bareng gitu ya. Sampai sarung bantal sofa juga aku ganti kayak gitu. Oke teman-teman, berhubung aku bingung ya untuk dubbing kali ini mau bahas apa gitu. Aku takutnya bosen kalau cuma yang dibahas itu aja. Nah, di sini aku mau kasih tips sedikit ya tentang 12 kebiasaan ibu rumah tangga yang bahagia. Kenapa aku pilih artikel ini? Karena sebagai ibu rumah tangga kita juga wajib bahagia. Walaupun banyak rintangan dan caranya agak sulit. Karena tidak bisa dielak ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga kita harus dituntut untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga, mengkondusifkan keadaan di rumah dengan kondisi anak-anak yang mungkin masih balita, masih toddler, dan dengan menyeimbangi dan dengan segala aktivitas ibu rumah tangga yang selalu berulang dan tidak ada habisnya. Menjadi ibu rumah tangga yang bahagia tentunya impian semua wanita. Pekerjaan mengurus rumah dan keluarga, memastikan anak-anak dan suami memiliki pakaian bersih, makanan yang enak, yang menyenangkan, dan rumah yang nyaman untuk ditinggali. Semua itu bukanlah tugas mudah. Meski demikian, ibu rumah tangga seringkali merasa dirinya tidak produktif. Apalagi jika suami kurang memberi dukungan, ibu akan rentan mengalami stres. Berikut ini adalah kebiasaan para ibu rumah tangga yang bahagia. Kita bisa mempraktekannya untuk mengurangi stres dan menjadi lebih bahagia sebagai ibu yang mendedikasikan waktunya untuk keluarga di rumah. Oke, langsung aja di kebiasaan yang pertama, yaitu bangun pagi. Ibu rumah tangga yang bahagia punya kebiasaan bangun pagi. Meskipun sebelum menikah kita tidak terbiasa bangun awal, namun ketika menjadi seorang istri dan ibu, hal itu akan berubah. Kita akan bangun lebih pagi dari yang lain dan menyiapkan semua keperluan keluarganya dan menyiapkan semua keperluan keluarga di pagi hari itu tanpa perlu terburu-buru. Jadi intinya semakin pagi kita bangun teman-teman, semakin lebih awal kita juga untuk menyelesaikannya. Karena kalau kita bangun siang atau menunda-nunda kerjaan rumah, maka akan lambat pula selesainya. Jadi semakin pagi semakin cepat selesai dan kita punya banyak waktu untuk istirahat atau me time. Pilihannya tinggal di teman-teman. Teman-teman mau yang sibuk duluan bangun pagi tapi nanti cepat selesai, atau teman-teman mau santai-santai dulu ya, nggak mau terburu-buru gitu, yang penting moodnya bagus. Tapi ya memang untuk selesainya agak lama. Jadi
Kadang-kadang kebiasaan orang juga beda-beda ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk orang harus seperti ini, kecuali mau berubah secara perlahan kayak gitu. Ini hanya sekedar ulasan aja. Oke, lanjut yang kedua ya. Ibu rumah tangga yang bahagia memiliki jadwal teratur. Ibu rumah tangga yang bahagia akan mampu mengorganisir jadwal hariannya dengan baik. Dia juga mampu menyesuaikan jadwalnya jika ada hal yang tak terduga yang terjadi. Ibu memiliki jadwal teratur setiap hari, namun tetap terbuka untuk adaptasi jika hal yang tidak termasuk di jadwalnya terjadi di hari itu. Nah, teman-teman bisa nih sebelum tidur, teman-teman bisa catat atau mungkin sekedar note aja di handphone. Besok akan melakukan aktivitas apa aja dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi biar apa? Biar teman-teman tuh bisa prepare atau mungkin udah siap gitu ya melakukan aktivitas di esok hari tanpa harus memikirkan atau bimbang gitu ya mau ngerjain yang mana dulu, yang apa dulu kayak gitu. Jadi untuk kegiatannya lebih teratur, waktunya juga jadi lebih cepat selesai. Lanjut di kebiasaan yang ketiga, yaitu memiliki daftar tujuan dan aturan. Agar setiap hari berjalan mulus tanpa kendala, ibu rumah tangga produktif akan memiliki daftar aturan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kita selalu disiplin terhadap aturan yang telah dibuat untuk seluruh keluarga. Nah, ini masih ada kaitannya dengan kebiasaan yang kedua tadi ya teman-teman. Hanya saja ini bersifat tujuan dan aturan. Kebiasaan yang keempat yaitu makan makanan yang sehat. Selain cermat dalam mengurus keluarga, ibu rumah tangga yang bahagia juga tak lupa menjaga kesehatan dirinya. Makan dengan baik dan pola makan sehat menjadi hal utama karena ibu tahu bila dia sakit seluruh keluarga akan kewalahan tanpa dirinya. Kebiasaan yang kelima, meluangkan waktu untuk berolahraga. Selain makan sehat, ibu rumah tangga yang bahagia juga tak lupa berolahraga. Kita meluangkan waktu di antara kesibukan mengurus suami dan anak-anak untuk berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh. Kita juga tahu olahraga bermanfaat untuk mengurangi stres, sehingga selalu rutin melakukannya. Kebiasaan yang keenam yaitu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ini sangat penting ya teman-teman. Walaupun dengan cara yang receh, kita harus tetap meluangkan waktu untuk diri kita. Contohnya seperti ngedrakor, atau mungkin makan bareng bestie, atau mungkin hanya sekedar kumpul ngobrol-ngobrol sama tetangga. Dalam arti hal yang positif ya teman-teman. Nah, itu salah satu untuk me time juga ya teman-teman. Jadi me time itu nggak harus yang mengeluarkan biaya, tapi cukup melakukan dengan hal-hal yang kecil sesuai dengan hobi atau kebiasaan kita. Kebiasaan yang ketujuh yaitu tidak takut meminta bantuan. Bukan berarti kita menyusahkan orang lain atau berniat merepotkan. Meminta bantuan di sini dalam arti ketika kita sudah merasa tidak sanggup untuk melakukan sendiri atau mungkin ada urusan yang sangat urgent, tidak ada salahnya kita meminta bantuan dengan orang-orang yang terdekat kita. Contoh kecilnya, kita bisa berbagi pekerjaan rumah dengan anggota keluarga lainnya, seperti dengan anak pertama, dengan suami, biar fisik dan emosional kita juga dapat terkontrol. Lanjut di kebiasaan ke-8, mengelilingi diri dengan orang yang berpikiran positif. Nah, ini penting juga ya teman-teman, karena lingkungan juga sangat mempengaruhi, apalagi orang-orang yang ada di sekitar. Percayalah teman-teman, lebih baik kita mengurungkan diri atau di dalam rumah aja daripada kita harus berkumpul dengan orang-orang yang toksik atau memberikan vibe yang negatif terhadap diri kita sendiri. Kebiasaan ke-9 yaitu tidak ambil pusing pada orang yang membenci. Pasti di setiap lingkungan atau lingkaran pertemanan ada aja orang yang tidak suka dengan kita ya teman-teman. Nah, agar kita tetap waras, sebaiknya tidak perlu mencari tahu, mendengarkan, atau mungkin memikirkan ya apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sebaiknya kita tidak perlu tahu. Gimana caranya nih biar kita nggak tahu? Nah, solusinya teman-teman hanya sedikit mengurangi aktivitas di luar. Jika memang ada kegiatan di dalam rumah
Apalagi yang berhal positif, kalian bisa menyibukkan diri di dalam rumah aja. Dengan begitu kalian tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal atau berita-berita yang bikin mood kalian jadi nggak bagus atau malah jadi kepikiran yang berkepanjangan. Kebiasaan yang ke-10 adalah menanamkan kebebasan pada anak-anak. Ibu bahagia akan membesarkan anaknya untuk memiliki kemampuan berpikir dan bermain secara mandiri. Kita tidak banyak ikut campur dengan urusan anak atau terlalu tinggi berekspektasi. Kita membiarkan anak tumbuh dengan caranya sendiri sambil dituntun ke arah yang baik. Dengan begitu, kita tidak terlalu mengkhawatirkan, memikirkan akan nantinya berdampak yang negatif atau hal-hal lainnya kayak gitu ya teman-teman. Mengurangi seperti itu. Agar apa? Agar kita juga banyak pikiran yang akhirnya timbul penyakit. Kebiasaan ke-11 yaitu harus siap dengan kondisi rumah yang selalu berantakan. Sebenarnya hal seperti ini sepele dan mungkin receh ya teman-teman, tapi sangat mengganggu mood seorang ibu. Seorang ibu sadar betul rumah yang berantakan atau anak yang pulang dengan baju kotor adalah hal yang biasa. Menurutnya hal tersebut tidak perlu disikapi dengan marah. Kita melakukan apa yang terbaik untuk keluarga tanpa banyak mengeluh. Kebiasaan yang terakhir yaitu tahu kapan harus mentertawakan diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya dengan artikel yang terakhir ini. Di artikel yang terakhir ini artinya ibu bahagia tahu kapan waktunya bersantai dan bercanda. Kita tidak akan serius setiap saat, kita akan ikut tertawa jika ada hal lucu pada diri kita. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna dan kita terus berusaha untuk menjadi ibu dan istri yang lebih baik bagi keluarganya. Yang paling penting, ibu rumah tangga bahagia akan selalu mencintai dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Baik itu kepada suami dan anak-anak, juga untuk pekerjaan rumahnya. Nah, seperti itulah 12 kebiasaan ibu rumah tangga yang bahagia menurut sebuah artikel dan yang pastinya sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena artikelnya udah selesai, di sini kita balik ke video ya teman-teman. Nah, tadi aku udah beberes di dalam rumah, sekarang aku pindah ke depan rumah ya. Ini aku lagi beresin tanaman. Jadi mau pindahin posisi dulu gitu ya, biar bagian bawahnya itu tetap terkontrol dan tetap bersih kayak gitu ya teman-teman. Tadi aku udah bersihin bagian bawahnya, rumput yang sebelah sana ya, tempat awal. Nah, ini aku pindahin dulu untuk tanamannya untuk di sebelah sini, biar di bagian sana itu celahnya bagian bawah tetap kelihatan bersih. Nanti kemungkinan aku akan pindahkan lagi tempat semula ya, untuk sementara seperti ini aja dulu. BTW ini dalam keadaan hujan ya teman-teman, jadi aku agak sedikit hujan-hujanan sambil bersihin bagian lantainya ini ya. Nah, di bagian sini tuh tempat aku parkirin sepeda-sepeda, makanya untuk di bagian bawah ini agak kotor ya. BTW tanaman aku ini sebenarnya udah lebat banget ya teman-teman. Tapi sayang banget, tadi juga aku sempat buangin sedikit ya untuk daun-daunnya, karena udah rimbun banget gitu. Mau dibongkar pun rasanya aku udah nggak bisa nambah tempat lagi atau pot lagi, karena menurut aku space tamannya tuh udah cukup segini aja kayak gitu teman-teman. Jadi di sini aku biarin aja dulu untuk tanamannya udah mulai membesar ya. Nggak tahu nanti ke depannya gimana. Kalau masih bisa dan masih pantas di dalam pot kayak gini ya, aku pertahanin aja. Karena kalau nggak ada tanaman juga kelihatannya sepi banget gitu ya tamannya. Cuma ada pohon besar, pohon kelengkeng yang nggak tahu kapan berbuahnya. Nah, ini aku udah selesai untuk ngepel bagian sini. Aku mau balikin sepeda-sepedanya ke semula. Nah, ini tuh hujannya berhenti hujan kayak gitu ya teman-teman. Seharian full di hari itu nggak ada matahari sama sekali. Nah, di sini aku nekat tetap ngepel karena aku pikir nanti setelah hujannya berhenti, yang penting lantainya tuh udah bersih gitu ya, tinggal aku lap-lap kering aja. Suasana pagi kayak gini jarang banget ya teman-teman, adanya di musim hujan aja. Dan cuaca kayak gini tuh bikin mager banget. Enaknya tuh kayak tidur-tiduran, ngemil, ngedrakor, pokoknya kalau diturutin males tuh males banget ya teman-teman. Tapi di sini aku harus tetap semangat, apalagi aku harus upload video ya untuk YouTube, karena udah berapa minggu ini aku nggak upload gitu. Jadi menurut aku hari ini pas banget ya untuk aku buat video.
Nah ini aku udah selesai untuk siram-siramnya, langsung mau aku pel aja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi tuh hujannya deras. Terus aku belum selesai ngepel, ini udah berhenti, nanti hujan lagi, kayak gitu teman-teman. Pokoknya dalam seharian itu tuh nggak ada panas sama sekali ya. Hujannya juga lumayan lebat ya kalau sekali hujan, tapi cepet kayak gitu teman-teman. Tiba-tiba berhenti, nanti hujan lagi. Di hari ini juga aku full kegiatan banget ya teman-teman. Jadi setelah aku beres-beres, kalian ngonten. Nah setelah ini aku mau masak karena aku udah terlanjur pesen sayuran. Jadi aku inget banget ya, di hari ini tuh aku selesai beberes sampai jam 2:30 sore. Masya Allah, dari pagi ya teman-teman. Aku start dari sekitar jam 7 ya. Ini selesainya sampai jam 2:30. Masya Allah, pokoknya di hari ini tuh aku lelah banget gitu ya. Karena mau nggak mau ya aku harus bikin video, karena udah niat banget mau up video di hari ini. Oke teman-teman, sepertinya videoku sudah di penghujung. Ini aku udah selesai ngepel dan alhamdulillah cucian aku juga udah beres ya. Cukup segini dulu untuk kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai di durasi akhir. Terima kasih banyak yang selalu support channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Sukses terus buat kalian semua. Sukses juga buat yang punya channel. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.